Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Taala. Jangan lupa untuk tetap memanfaatkan waktu luangnya sebaik-baik mungkin, tidak berlalai-lalai dalam waktu luang tersebut ya. Tetap jaga protokol COVID ya. Selalu menjaga kesehatan, mengkonsumsi makanan yang sehat-sehat, makan sayuran, buah, dan lain sebagainya ya. Jangan banyak minum minuman yang menimbulkan penyakit. Langsung saja pada bab ini ada banyak ya bab yang kita bahas di bab ini. Ada banyak materi yang kita bahas. Pertama mengenai sebuah materi itu apa, zat itu apa, kemudian sifatnya apa, perubahannya bagaimana. Nah, terus apa hubungannya dengan unsur, senyawa, dan campuran ya. Oke, langsung saja. Zat ya, itu apa ya, setelah sebuah materi. Jadi runtutannya materi dulu, zat ya, kemudian unsur, senyawa, baru campuran ya. Jadi materi, zat, unsur, senyawa, baru campuran ya. Tapi nanti di kelas 9 ada yang namanya atom ya. Nanti atom baru atom itu adalah unsur terkecil ya dalam suatu materi ya. Jadi materi ini segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai volume dan mempunyai massa ya. Sedangkan zat ya, materi yang hanya menyusun satu jenis saja, satu jenis zat saja. Contoh, menyusun satu jenis zat padat, atau menyusun satu jenis zat cair, atau menyusun satu jenis zat gas ya. Tapi ada juga zat campuran ya, misalnya kayak air laut ya. Air laut merupakan campuran tapi tersusun dari air ya, zat air, zat garam, dan zat-zat mineral lainnya ya. Jadi kita pisahkan ya, ada air, ada garam, dan ada zat lainnya. Jadi kan sifatnya beda-beda tuh ya, karena cuma punya satu jenis saja. Nah, ini zat gas ya, contohnya ada oksigen, hidrogen, karbon, dioksida, nitrogen, dan lain sebagainya. Oke, untuk mengenai sifat ya, sifat zat itu ada ekstensif dan intensif ya. Perhatikan nggak, jadi kalau ekstensif itu harus dapat kita ukur ya, dapat kita ukur jumlahnya, dapat kita ukur masanya, masa zatnya berapa ya. Nah, sedangkan sifat intensif ya, sifat yang bawaan dari dalam suatu zat tersebut ya. Jadi dia emang bawaannya, kemudian tidak bergantung pada jumlah atau ukuran zatnya. Misalnya sifat insentif ya, misalnya zat itu misalnya bunga, kelopak bunga yang berwarna ungu ya, terus kita larutkan ke dalam sebuah air, lama-kelamaan air tersebut berwarna ungu. Nah, itu sifat fisisnya, dia memiliki warna, terus memiliki bau ya, memiliki rasa, memiliki titik didih ya. Jadi kalau misalnya kita panaskan terus tiba-tiba ada gelembung-gelembung kecil, gelembung-gelembung didihan gitu, nah itu adalah titik didihnya. Nah, di situ diukur di termometer berapa titik didihnya, sama dengan titik lebur. Titik lebur itu perubahan dari padat ke cair ya. Nah, di sini daya hantar itu lebih ke arah kelistrikan, kemagnetan magnetnya. Kelarutan berarti berhubungan dengan kerapatan dari massa jenis ya. Nah, kemudian sifat kimianya ada keterbakaran, jadi ada proses pembakaran ya, proses merubah stabilannya, proses merubah reaktifannya, proses
merubah suatu logam menjadi karat ya. Jadi sifat kimia itu pokoknya intinya dia berubah bentuknya ya. Jadi tidak bentuk yang sebelumnya ya. Misalnya yang tadinya nasi terus berubah menjadi busuk ya, karena ada proses pembusukan di situ ya, yang dipengaruhi oleh bakteri ataupun udara yang ada di sekitarnya. Oke. Nah, balik lagi ke sini kenapa? Karena ibu mengingatkan mengenai perubahan wujud zat. Ya, hal ini tidak boleh dilupakan sama sekali ya. Padat, gas, dan cair. Ya, yang garis merah di sini adalah yang memerlukan kalor, sedangkan garis biru adalah yang melepaskan kalor ya. Contohnya padat ke cair ya, ini mencair ya pasti. Jadi misalnya es batu ditaruh di bawah terik sinar matahari maka dia akan mencair, jadi kan terlalu panas. Nah, kemudian kalau ini adalah membeku dari cair ke padat, jadi karena didinginkan di dalam freezer. Sedangkan ini cair ke gas adalah menguap ya, jadi dari air yang ada di termos ya, air yang ada di teko kemudian dipanaskan dengan kompor, maka dia akan menguap sesuai dengan titik didihnya. Nah, kemudian kalau gas ke cair itu adalah mengembun ya, jadi proses yang ada di dalam daun ya, proses yang dalam daun itu kan memerlukan panas ya kan, panas sisa-sisa dari reaksi fotosintesis ya yang tersimpan di dalam sebuah daun. Kemudian ketika pagi ya, suhu ketika pagi itu sangat dingin ya, maka kalor yang ada di dalam daun tersebut akan keluar ya, akan terlepas akhirnya menimbulkan embun yang ada di pinggir-pinggir di atas daun ya, atau di bawah daun. Nah, sedangkan gas, padat gas contohnya yang ada di kamper. Nah, kalau kamper itu kan bentuknya awalnya padat ya kan, lama-kelamaan dia mengeluarkan gasnya. Nah, kalornya dari mana? Kalornya itu adalah dari suhu ruangan yang ada di sekitarnya. Nah, makanya kamper itu lama-kelamaan akan habis. Nah, sedangkan mengkristalkan itu maksudnya apa? Mengkristalkan itu maksudnya adalah merubah suatu zat ya yang tadinya berbentuk gas ya, terus dilepaskan kalornya akan berubah menjadi padat ya. Contohnya misalnya gas yang ada di tabung pemadam kebakaran. Nah, gas yang ada di tabung pemadam kebakaran ya itu merupakan gas yang sudah dipadatkan ya. Jadi ketika gas itu disemprotkan ya, kalau nggak salah namanya gas argon ya, tapi coba dicek lagi ya. Itu disemprotkan ke api yang membakar benda ya, disemprotkan maka benda tersebut akan memadam karena adanya gumpalan padatan sebuah gas ya, seperti itu. Nah, kemudian lanjut lagi ya, jadi jangan sampai lupa ya mengenai ini ya, jangan sampai lupa. Oke, lanjut. Ini ibu ambil dari psikis interaction yang mengarangnya adalah siapa nih ya, pokoknya dialah dari WordPress ya. WordPressnya kakak siapa ya, kakak yang inilah ya. Kemudian lanjutkan lagi ya, ini ibu pakai buku Erlangga ya yang kalian punya. Nah, ini ada sifat, nah ini ada perubahan. Kalau perubahan fisis ya, bentuknya berubah, bentuknya saja, tapi
sifat dalamnya tidak berubah, tetap. Nah, sedangkan perubahan kimia bentuknya semuanya berubah. Contohnya nih, warna ya. Suatu larutan yang bersifat asam kemudian kita kita tambahkan kita reaksikan dengan kertas lakmus ya. Lakmus yang warnanya merah, contohnya kertas lakmus ya. Nah, kertas lakmus itu kan sifatnya itu dia akan berubah tergantung dari sifat yang dimilikinya ya. Misalnya lakmus biru itu berarti sifatnya itu lebih basah. Nah, kalau misalnya kita ditaruh ke dalam larutan yang bersifat basah, maka dia warnanya tidak berubah. Tapi kalau misalnya kita taruh ke larutan yang bersifat asam, maka dia akan berubah menjadi asam lakmus birunya. Nah, sedangkan sifat kimianya bagaimana, Bu? Sifat kimianya itu misalnya lakmus birunya kita bakar. Nah, awalnya kan lakmusnya berwarna biru. Ketika kita bakar itu maka akan gosong kan. Nah, akan gosong dan tidak bisa dipakai lagi. Nah, itu adalah perubahan kimia secara jelas ya. Nah, kemudian kok warnanya jadi hitam, Bu? Ya, karena di dalam kertas lakmus itu ada unsur karbon ya. Jadi segala sesuatu hal, segala materi yang memiliki karbon ketika dibakar dia akan berubah warnanya menjadi hitam ya. Coba saja kalian bakar nasi ya, atau enggak bakar ayam, bakar rambut, bakar kertas. Nah, semuanya kan warnanya menjadi hitam ya. Nah, berarti di situ ada unsur karbon ya. Oke, lanjut. Adhesi dan kohesi ya. Adhesi dan kohesi ini hubungannya adalah antara partikel dengan gaya tarik menarik ya. Semakin besar gaya tarik menarik suatu partikel, maka semakin besar juga pengaruhnya ya. Nah, jadi adhesi dan kohesi harus jelas ya. Adhesi dan kohesi adalah tarik menarik antar suatu partikel ya, akhirnya menimbulkan sebuah gayanya. Yang biasa kita sebut dengan adhesi ataupun kohesi. Jadi kalau adhesi, gaya tarik menariknya itu oleh partikel yang tidak sejenis. Contohnya antara cat dengan kayu. Cat itu kan partikel cair, kayu partikel padat. Nah, berarti kan beda ya. Terus kalau kohesi, gaya tarik menarik antar partikel yang sejenis. Contohnya antara minyak dengan air ya. Ini bisa kita lihat di sini. Ini cat dengan tembok ya, berarti adhesi. Terus daun tetesan air, daun talas, berarti adhesi juga sama, karena di sini cair, di sini daun talasnya adalah padat ya. Kemudian nah, ini contoh dari kohesi ya. Nah, pada saat zat cair dituangkan ke dalam tabung, ya ini hubungannya antara adhesi antar molekul air ya. Kita baca dulu. Bentuk permukaan zat cair dalam tabung ini disebut meniskus ya. Jadi bentuknya ini disebut meniskus ya. Meniskus ini bisa cembung, bisa cekung ya. Permukaan air dalam tabung reaksi berbentuk cekung. Hal ini disebabkan terjadi adhesi antara molekul air dalam tabung dengan molekul tabung reaksi.
Maksudnya apa, Bu? Jadi maksudnya itu ada adesi ya, ada adesi dari suatu apa namanya, uh, ada adesi dari suatu molekul air ya. Jadi ada molekul air di sini ya. Sini tabung, sini molekul air ya. Nah, molekul air ini akan menghasilkan meniskus cembung ya jika apa? Jika sifatnya ya, sifatnya itu berbeda dengan sifat adesinya itu berbeda dengan sifat adesi yang ada di air. Jadi gaya tarik menariknya itu kuatan mana ya. Nah, ini di sini cembung di sini. Kenapa? Karena di sini kita lapiskan minyak. Nah, di sini nih. Kita lapiskan minyak. Nah, di sini di tabung ini kita lapiskan minyak, kemudian kita tuangkan air. Maka air yang di sini di atas permukaan yang menempel. Karena adanya gaya tarik menarik antara minyak yang menempel di tabung dengan air. Nah, jadi minyaknya nggak menempel. Nah, seperti kita tahu bahwa minyak itu adalah lemak dan air itu bukan lemak, jadi dia tidak menempel. Ketika kalian makan bakso, lama-kelamaan lemaknya tersebut akan dingin dan mengapung di atas air, dan minyak itu tidak akan mencampur dengan air ya, karena gaya tarik menarik antara partikel minyak dengan air itu berbeda, dan minyak itu massa jenisnya itu jauh lebih besar daripada air ya, sehingga timbullah meniskus cembung di sini. Nah, ketika kalau ini meniskus cekung ya. Nah, kalau di sini meniskus cekung. Nah, di sini meniskus cekung karena tidak ada tambahan minyak sama sekali di sini ya. Jadi pure antara tabung dengan air saja. Jadi air mau menempel ke dinding tabung ya. Jadi kalau misalnya kuatan minyak, maka dia air tidak akan mencampur. Tapi kalau misalnya minyaknya kuat dibandingin tabungnya, maka air bisa mencampur ya. Kemudian kapilaritas. Nah, kapilaritas ini lebih ke arah penyerapan ya, penyerapan suatu zat padat ya, zat padat menyerap zat cair. Nah, jadi kalau misalnya ada padat nih terus menyerap suatu zat cair, maka di situ ada terjadi kapilaritas ya. Jadi ada padat dan zat cair ya yang terserap ya. Contohnya ini kalau di akar ya kan, di akar menyerap air kan untuk proses fotosintesis ya kan. Kemudian minyak tanah yang diserap oleh sumbu kompor, akhirnya kompornya bisa nyala karena minyak tanahnya itu terserap oleh sumbu-sumbunya itu, terus sumbunya itu akan memiliki minyak tanah ya. Terus meresapnya air dari kamar mandi ke dalam tembok ya, jadi air itu mengikuti celah-celah yang ada di sekitarnya ya. Terus teresapnya air di badan setelah mandi oleh handuk ya, jadi handuk ini fungsinya untuk menyerap air ya yang ada di handuk, yang ada di badan, ada di pokoknya untuk menyerap air aja, membersihkan serapan air. Terus tempel ya kan, kalau misalnya kita ngepel nih misalnya ada tumpahan air di atas lantai.
Nah, kita menggunakan kain pel ya untuk membersihkannya. Kemudian ada H2O. Nah, ini perhatikan nih, ada H2O seperti ini ya, ada Hg. Nah, ini meniskus apa nih yang ke atas? Nih, yang ke atas meniskus cekung. Nah, kalau yang ke bawah meniskus cembung. Nah, ini cekung ya, kalau ke bawah cembung ya. Kemudian masa jenis. Masa jenis ini penting ya nak. Masa jenis ini bisa kita untuk menghitung peristiwa sehari-hari ya. Misalnya kita membuat kapal ya, maka kita harus hitung dulu masa jenis lautnya. Itu lebih besar atau lebih kecil nanti dari kapalnya. Kalau misalnya jauh lebih besar ya, nanti kapalnya bisa mengapung atau tenggelam. Nah, di situ fungsinya masa jenis ya. Nah, masa jenis biasanya dinyatakan dalam gram per sentimeter ya. Atau kita bisa ganti jauh lebih tinggi, misalnya kalau gram ke kilogram kan berarti dikali 1000 ya. Sedangkan sentimeter ke meter juga sama 1000 kan, berarti kilogram per meter boleh ya. Nah, contohnya adalah peristiwa kapal selam, tinta printer, oli mesin, dan lapisan batuan penyusun bumi. Kenapa hal ini termasuk masa jenis? Karena ada hubungannya dengan massa dan volume suatu benda ya. Oke, masa jenis. Nah, ini hubungannya antara masa jenis yang dimaksud dengan volume dan massa ya. Jadi masa jenis hubungannya dengan volume dan massa. Jadi kalau kita ketahui volumenya dan massanya, maka kita akan tahu massa jenisnya. Sedangkan jika kita tahu massa dan massa jenis, maka kita akan tahu volumenya. Jika kita ingin tahu massanya, maka kita harus tahu volume dan massa jenisnya ya. Intinya mah ini ya, rumus ini. Nah, ini campuran ya. Campuran itu memiliki komposisi tertentu, ada larutan, koloid, dan suspensi. Nah, contohnya apa bu larutan, koloid, dan suspensi? Contohnya kayak misalnya air ya. Air itu termasuk larutan ya. Terus susu termasuk koloid ya. Nah, itu nanti pembahasannya ada di SMA nanti ya. Ini cuma tahu doang bu, larutan, koloid, dan suspensi. Nah, terus di sini ada homogen dan ada heterogen. Nah, homogen dan heterogen itu maksudnya apa? Kalau homogen itu ya, jadi larutan yang bercampur itu memiliki sifat yang sama. Nah, sedangkan kalau heterogen, larutan heterogen itu larutan yang memiliki dua sifat yang berbeda ya. Nah, ini ada pemisahan, ada filtrasi, ada destilasi ya, ada kromatografi, ada kristalisasi ya. Nah, kalau filtrasi hubungannya ke arah penyaringan suatu zat ya. Nah, di sini dilihat zat hasil penyaringan disebut filtrat ya. Jadi kalau misalnya kita menyaring teh nih, teh yang teh sekar ya, kita kita seduh tehnya, terus kita ambil ampas tehnya dengan menggunakan penyaringan ya. Nah, ampas tehnya itu yang kasar-kasar disitu disebut residu atau zat sisa ya. Sedangkan filtrat adalah yang cairan tehnya itu atau zat hasil penyaringan disebut filtrat. Ini contoh perusahaan kotoran yang ada pada larutan gula, menyaring air sungai untuk keperluan air bersih contohnya ya.
kalau destilasi seperti apa, Bu? Kalau destilasi itu pemisahan campuran yang berdasarkan perbedaan titik didihnya. Ya, jadi destilasi itu menggunakan alat yang bernama destilator ya. Nah, kalau ini zat hasilnya disebut filtrat, kalau ini zat hasilnya disebut destilat. Nah, tapi kalau zat sisa disebut residu, sedangkan kalau didestilasi zat sisa juga disebut residu. Jadi kalau destilator ada destilat dan ada residu ya. Jadi kalau destilasi berdasarkan perbedaan titik didih ya. Terus pemisahan campuran yang lainnya ada kromatografi dan kristalisasi ya. Kromatografi hubungannya dengan adsorben ya. Adsorben itu adalah zat penyerapnya. Nah, adsorben zat penyerapnya. Zatnya pakai apa nih? Adsorbennya misalnya pakainya silika. Silika mampu nggak menyerap kotoran-kotoran itu, jadi si senyawa yang kita inginkan bisa diperoleh. Kalau mampu kita ambil, nanti si adsorbennya itu lama-kelamaan bisa memisahkan campuran-campuran yang memiliki daya serap yang berbeda-beda ya. Nah gitu, pokoknya kromatografi itu memisahkan suatu zat berdasarkan perbedaan daya serapnya ya. Nah, adsorpsi adalah peristiwa penyerapan pada permukaan adsorben. Jadi adsorpsi itu peristiwanya pada permukaan si adsorbennya. Nah, kalau kristalisasi, nah ini garam dari air laut, gula tebu dari cairan tebu. Nah, kristalisasi ya. Nah, ini asam organik, terus ada asam anorganik dan lain sebagainya ya. Insyaallah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan mengucapkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.